Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tersenyum. Di video ini, kita akan merangkum alur cerita dari sebiji film berjudul Ini merupakan episode terakhir dari rentetan alur cerita film Squid Game yang udah kita bahas di video sebelumnya. Buat yang mau nonton dari awal, cek aja tanda seru di pojok kanan atas atau cek link di deskripsi. Kalau kalian udah nonton dari awal, nuhun pisan sadayana. Tapi kalau belum, yuk tunjukkan eksistensi kalau kalian bukan fakir-fakir kuota. Di episode ini, kita akan diperlihatkan game terakhir di mana hanya tersisa 3 biji peserta. Siapa nih yang bakal jadi pemenang plus dapat hadiah duit bejibun? Dan bagaimana nasib si Satpol Junho yang lagi nyoba kabur ke sebiji pulau? Yuk, capcus. Langsung aja kita mulai kisahnya. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa pencet tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan ke channel ini. Karena dukungan kalian sangatlah berarti. Thank you and meluncur. Di awal episode, kita diperlihatkan 3 peserta yang sedang menuju base camp dengan jejak tetesan darah di atas lantai. Sesampainya di base camp, Mbak Saebyok terlihat menggigil sementara Om Gi-hun protes dengan aksi Sang-woo yang mendorong mas-mas kuli kaca di game sebelumnya. Karena mereka bertiga bisa lolos berkat kemampuan si mas kuli kaca. Lagi asik ngadu bacot, datang panitia yang ingin ngasih hadiah karena telah melewati 5 game dengan selamat. Panitia memberi mereka pakaian untuk dikenakan terlebih dahulu. Di kamar mandi terlihat ada bongkahan kaca besar yang tertusuk di perut Mbak Saebyok. Ternyata darah yang sebelumnya menetes di atas lantai berasal dari Mbak Saebyok. Ia mencopot kaca itu dan membalutnya dengan kain. Kebayang nggak tuh cuy sakitnya? Di sisi lain, Satpol Junho yang sampai di sebiji pulau langsung pergi ke tempat tinggi untuk mencari sinyal, disusul oleh panitia dan frontman yang sampai di pulau tersebut. Saat nemu sinyal, si Satpol langsung nelpon kepala tim kepolisian dan meminta untuk dikirimkan bantuan secepatnya. Tapi apes bener dah nih Satpol, suaranya nggak kedengeran jelas karena sinyal yang bure. Ia juga mencoba mengirim beberapa bukti tapi terhalang oleh si sinyal bure. Si Satpol yang terlihat oleh panitia langsung dikejar sampai ke jurang dan akhirnya si Satpol terkepung. Frontman nyuruh jika Satpol mau menjatuhkan pistol dan menyerahkan ponsel maka ia akan dibiarkan hidup. Satpol nanya, "Lu siapa sih bro? Nyuruh-nyuruh baik dah." Frontman melepaskan topeng dan ternyata ia merupakan Inho alias kakak kandung yang lagi dicari sama Satpol Junho. Ya otomatis si Satpol kaget dong, dan tetap menolak tawaran dari frontman. Langsung aja tanpa belas kasih si frontman nembak Satpol Junho ampe jatuh ke laut. Di sisi lain ternyata hadiah yang diberikan oleh panitia kepada 3 peserta adalah jamuan hidangan mewah. Om Gi-hun dan Sang-woo makan dengan lahap sambil lirik-lirikan manja. Sementara Mbak Saebyok cuma makan sedikit dengan wajah pucat karena kehilangan banyak darah. Makanan habis dan ada-ada baik dah kelakuan panitia. Mereka malah menyisakan sebiji pisau di atas meja para peserta. Di base camp, Om Gi-hun dan Sang-woo tidak tidur karena takut ditusuk dari belakang. Om Gi-hun nyamperin Mbak Saebyok yang lagi tertidur. Bukan untuk membunuh lo ya, tapi ia menawarkan kerja sama agar dapat mengalahkan Sang-woo dan membagi uang hadiah saat mereka berdua menjadi pemenang. Di tengah percakapan, Mbak Saebyok meminta Om Gi-hun untuk berjanji menjaga adiknya jika Om Gi-hun keluar sebagai pemenang. Bukannya menjawab, tapi Om Gi-hun yang melihat Sang-woo sedang tertidur mengendap-endap dan mengeluarkan pisau.
Mbak Sabyok bilang, Jangan mas, kamu bukan orang seperti itu. Om Gi-hun akhirnya ragu dan Mbak Sabyok jatuh. Om Gi-hun menghampiri Mbak Sabyok dan melihat banyak noda darah pada baju Mbak Sabyok. Sontaklah coy, Om Gi-hun yang baik hati khawatir dan langsung menggedor pintu meminta bantuan kepada panitia. Panitia membuka pintu dan ternyata mereka membawa peti mayat karena Mbak Sabyok udah meninggoy ditusuk oleh Sang-woo. Om Gi-hun ngamuk coy dan mencoba menyerang Sang-woo tapi langsung dihentikan oleh panitia. Om Gi-hun cuma bisa pasrah melihat Mbak Sabyok yang dimasukkan ke peti mayat. Iya, termasuk Mimi juga cuma bisa pasrah. Bye-bye dah mbak tersayang, love you full pokoknya. Keesokan harinya, game terakhir akan dilaksanakan. Game ini bernama Squid Game dengan Om Gi-hun sebagai penyerang dan Sang-woo sebagai penjaga. Squid Game merupakan permainan anak-anak di Korea Selatan sejak dulu kala. Peraturannya simpel. 1. Penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, berlari melewati penjaga dan menginjak kepala cumi-cumi untuk bisa menang. 2. Penjaga harus mendorong penyerang keluar gambar agar bisa menang. 3. Jika salah satu pemain meninggoy, maka game berakhir dan dimenangkan oleh orang yang bertahan. Dan tanpa banyak cincong lagi, game dimulai. Pertandingan yang awalnya seimbang langsung berat sebelah karena Om Gi-hun tertusuk di paha dan telapak tangan. Tapi ia berhasil membalikan keadaan dan saat kemenangan ada di depan mata, Om Gi-hun berhenti, tidak mau melanjutkan game dan malah menawarkan pasal ketiga game ini kepada Sang-woo. Permainan bisa dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Tapi Sang-woo malah menusuk lehernya sendiri dan meminta Om Gi-hun untuk menjaga ibunya. Om Gi-hun menang dan untuk Sang-woo, bye-bye. Game berakhir dengan Om Gi-hun yang mendapatkan hadiah duit 45,6 miliar won. Ia diantar oleh frontman kembali ke pusat kota dalam keadaan terbius. Om Gi-hun dijatuhkan di pinggir jalan dengan kartu ATM yang dimasukkan ke dalam mulut Om Gi-hun. Singkat cerita, Om Gi-hun pergi ke ATM dan mencoba menarik uang 10.000 won. Dan saat transaksi berhasil, ia melihat saldo ATM 45,6 miliar won kurang 10.000 perak. Asyik jadi miliarder Om Gi-hun yang baru jadi miliarder bukannya senang tapi malah frustasi dan asik bergalau ria. Ternyata trauma melihat banyak nyawa berguguran lebih kuat dibanding rasa senang dapat rezeki nomplok. Saat Om Gi-hun kembali ke rumah, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa biji. Om Gi-hun malah dibuat makin frustasi karena menemukan ibunya yang sudah tidak bernyawa. Satu tahun berlalu menampilkan Om Gi-hun yang berpenampilan mirip kayak orang gelo. Ia sedang menaiki kereta memenuhi undangan dari pihak bank. Ternyata selama setahun Om Gi-hun hanya sekali mengambil uang di ATM miliknya yang didapat dari Squid Game, yaitu 10.000 won di hari ia memenangkan game dulu kala. Om Gi-hun ditawarin untuk menjadi nasabah prioritas, tapi ia malah pergi dan konyolnya Om Gi-hun malah minjem 10.000 won ke staf bank yang ia temui. Singkat cerita, di malam hari Om Gi-hun lagi nongkrong di pinggir sungai. Ia diminta tolong untuk membeli bunga oleh pedagang yang jualannya nggak laku. Om Gi-hun membeli dan terdapat sepucuk amplop di bunga tersebut. Ketika amplop itu dibuka, boom! Om Gi-hun mendatangi gedung dan ia kaget wow karena di sana ada kakek Ilnam. Om Gi-hun juga ngamuk coy karena tahu kalau kakek Ilnam merupakan dalang dari Squid Game.
gampangnya si kakek malah ngajak Om Gi-hun bermain sebiji game. Gamenya simpel, hanya menebak apakah ada yang akan menolong gelandangan yang tertidur di pinggir jalan bersalju sampai tengah malam atau tidak. Jika ada, Om Gi-hun menang, dan jika tidak, si kakek yang menang. Walau awalnya menolak, tapi akhirnya Om Gi-hun setuju agar mendapat jawaban kenapa si kakek mengadakan Squid Game. Ternyata si kakek mengadakan Squid Game hanya untuk bersenang-senang. Si kakek bilang, "Apa kau tahu persamaan antara orang yang tak memiliki uang dan orang yang memiliki terlalu banyak uang? Hidup tak menyenangkan bagi mereka." Dalam ya kakek, dalam beda kata-katanya. Walau Om Gi-hun sempat tak terima, tapi si kakek mengingatkan kalau para peserta datang secara sukarela tanpa paksaan ke tempat tersebut. Jam menunjukkan tengah malam kurang sedikit. Akhirnya ada orang yang membantu gelandangan dan pastinya dong Om Gi-hun menang di game kali ini. Seketika bel berbunyi sekaligus bel kematian untuk kakek Il-nam. Keesokan harinya Om Gi-hun pergi ke salon merubah style menjadi om-om gaul kekinian. Hype abis dah ini om satu biji. Ia pergi ke panti asuhan menepati janji untuk merawat adik Mbak Sae-byok. Om Gi-hun meminta bantuan ke emak almarhum Sang-woo untuk mengurusi adik Mbak Sae-byok karena Om Gi-hun akan pergi ke Amerika. Om Gi-hun juga meninggalkan sebiji koper yang penuh dengan duit. Di stasiun kereta saat menuju bandara untuk ke Amerika, Om Gi-hun yang lagi teleponan dengan anaknya Gae-yong tiba-tiba melihat hal yang tak asing. Si sales kabur dan Om Gi-hun ngambil kartu nama undangan Squid Game dari calon peserta. Singkat cerita, saat Om Gi-hun akan memasuki pesawat, ia terhenti dan menelpon nomor di undangan Squid Game. Om Gi-hun bilang, "Aku ingin tahu siapa kalian sebenarnya dan bagaimana kalian bisa sangat kejam kepada orang-orang. Aku tidak bisa memaafkan kalian atas segala yang kalian lakukan." Om Gi-hun mematikan telepon dan berbalik arah tidak jadi pergi ke Amerika. Dan akhirnya episode berakhir dengan masih menyisakan banyak teka-teki yang belum terpecahkan. Melihat dari ending film ini, menurut Mimin sih masih sangat available untuk dibuat season kedua. Film ini memiliki cerita yang sangat menarik, ditambah lagi genre cerita yang sangat tidak biasa. Jika kebanyakan drama Korea bercerita tentang kisah percintaan, tapi film ini malah mengangkat game anak-anak yang diubah jadi game psikopat berhadiah duit bejibun. Tak heran kalau film ini sangat viral dan menjadi tren di beberapa negara. Bahkan berkat Squid Game, Netflix menerima pemasukan hingga 12,5 triliun rupiah dan pastinya akan terus bertambah. Ajib bener nggak tuh? Oke, kita sudahi sampai di sini. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur. Untuk yang mau download filmnya, silahkan mampir ke fanpage Facebook Sebiji Film. Link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tersenyum. Bye-bye.